algo, joder! Yo 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 yo, welcome back to Unique TV. Halo, apa kabar Sobat Unik? Semoga kalian semua baik-baik saja. Untuk kesempatan kali ini, kami akan mereview sebuah film thriller yang berasal dari Spanyol. Sehingga saya pun belajar bahasa Spanyol. Te amo pero tú no me amas, yang artinya aku cinta kamu tapi kamu enggak cintaku. Film ini berkisah tentang Julia yang sedang menyelidiki penyebab kematian saudari kembarnya, yakni Sarah. Sarah yang ditemukan tewas gantung diri di basement rumahnya, yang mana mereka sama-sama memiliki penyakit mata degeneratif yang lama-kelamaan akan membuat buta. Sedikit penjelasan, penyakit mata degeneratif merupakan suatu penyakit mata yang menyebabkan kehilangan penglihatan, yang mana si penderita akan merasakan pandangannya buram yang dimulai dari tengah penglihatannya. Dan kondisi ini mampu mempengaruhi kemampuan membaca, menyetir, menulis, bahkan mengenali wajah orang. Julia meyakini bahwa kematian Sarah bukanlah bunuh diri, sehingga ia harus menyelidikinya. So, dikarenakan waktu adalah uang, kita langsung saja ke pembahasannya. So, check it out. Di awal film, kita diperlihatkan pemeran utama film ini, yakni Julia. Ia yang tiba-tiba terjatuh seperti tidak bisa bernapas, sehingga ia pun melepas pita yang ada di lehernya. Namun terlihat dari matanya, ia merasakan perasaan yang tidak enak terhadap saudari kembarnya Sarah. Julia pun pergi bersama suaminya Ishak ke tempat kediaman Sarah. Dikarenakan tidak ada yang menyaut panggilannya, mereka membuka paksa pintu dengan memecahkan kaca yang ada di atas gagang pintu. Dengan kondisi rumah yang gelap karena mati listrik saat malam hari, Julia bersama suaminya menelusuri setiap ruangan sampai suatu ketika Ishak membuka sebuah pintu menuju ruangan basement. Terlihat sepasang sepatu tepat di bawah anak tangga tersebut, dan Ishak menemukan Sarah, saudari kembar dari istrinya, dalam kondisi tubuh menggantung dengan tali tepat di lehernya. Tak lama mereka pun memanggil polisi, dan hasil forensik menyatakan bahwa Sarah bunuh diri tadi malam saat listrik padam. Dan tiba-tiba saat listrik hidup kembali, Julia dikagetkan dengan musik yang diputar merupakan lagu yang paling tidak Sarah sukai. Sehingga Julia mencurigai atas kematian saudarinya itu bukanlah bunuh diri semata. Lalu saat di ruangan lainnya, Julia mendengar dan merasakan bahwa ada orang lain selain mereka di rumah tersebut. Begitu pula saat di pemakaman, Julia yang mengira Ishak yang menyentuh pundaknya dari belakang, ternyata itu bukanlah tangan suaminya. Saat ia menengok ke belakang, tidak ada siapapun. Julia mendapatkan sebuah bunga bela sungkawa dari anak tetangganya yang bernama Lia, yang diwakilkan oleh ayah dari anak tersebut. Kemudian dengan rasa masih penasaran, Julia meminta hasil otopsi kepada polisi dan melaporkan kejadian yang ia alami kemarin. Namun tetap sama, kematian saudarinya merupakan bunuh diri dan tidak menemukan sidik jari orang lain selain mereka di rumahnya. Kemudian Julia mengunjungi wanita tua tetangga Sarah yang sering membantunya kala itu, mengikuti seutas tali yang menempel di halaman rumahnya. Wanita parubaya tersebut bilang bahwa Sarah mempunyai teman baru yang lebih muda darinya, dari pusat Bowman yang merupakan pusat untuk orang-orang buta yang jaraknya tak jauh dari sana. Yang mana tempat itu membuat mereka percaya bahwa kau dapat hidup normal kembali. Tanpa pikir panjang, Julia pun pergi ke pusat Bowman menggunakan taksi. Saat Julia sampai, terlihat banyak ibu-ibu yang sepertinya habis mandi saling mengusapkan punggung dengan batu kali secara bergantian. Itu mama gue. Julia yang tak mau mengganggu mereka, ia datang dan berdiri tepat di antara mereka, dan tanpa sengaja mendengar mereka sedang menggosipkan Sarah yang punya pacar. Bahkan ia sudah pergi ke Hotel Bella Vista yang merupakan tempat untuk seks. Tak lama, ada satu ibu-ibu yang merasakan dan mencium bau seperti Sarah. Kemudian ia mengatakan bahwa siapa pria yang mengikutimu. Julia mendengar hal tersebut, ia pun langsung mengejarnya. Sampai di sebuah lorong, saat pria itu terpojok, ia membalikkan badan sambil menyalakan lampu flash dari kameranya. Seketika itu, Julia pun menutup matanya dan pria itu berhasil menerobos dan pergi menghilang tanpa jejak.
Sesampainya Julia di rumah dengan kondisi basah kuyup, langsung melihat-lihat berkas dari Sarah dan menemukan sebuah kertas yang sepertinya itu adalah bukti penyewaan hotel di Bella Vista. Ishak yang tak percaya dengan setiap perkataan Julia bahwa ada orang yang memata-matainya, ia langsung ingin mengemaskan pakaiannya untuk kembali. Namun Julia mencegahnya untuk pergi dan hal yang ia butuhkan adalah liburan. Dan ternyata Julia berlibur untuk menginap di Bella Vista, tempat di mana Sarah pernah menginap. Lalu Julia bertanya mengenai kedatangan saudarinya Sarah dengan menunjukkan kertas hasil penyewaan hotel. Namun sayangnya komputer error dan data atau nama penyewa tidak ada. Kemudian saat di sebuah restoran yang pernah didatangi Sarah bersama pria itu, ada seorang pelayan yang menjelaskan bahwa pria yang datang bersama Sarah waktu itu memiliki wajah yang terlihat tampak sedih dan pemalu, dengan Sarah yang memakai ikatan kain di matanya selepas ia operasi. Kemudian Ishak yang selama ini sudah tahu bahwa operasi mata Sarah tidak berhasil, ia pun terus terang kepada istrinya bahwa ia tidak ingin membuatnya khawatir. Seketika itu pula penglihatan mata Julia pun agak memudar, terbukti saat Julia ingin tertabrak mobil karena tidak melihatnya. Dan malamnya mereka pun mantap-mantap. Keesokan harinya, seorang petugas kebersihan hotel memberikan sebuah kunci yang pernah tertinggal di bawah ranjang bekas Sarah tidur dan menyarankan untuk mengecek CCTV tempat pria itu parkir. Penjaga tersebut memperingatkan Julia untuk hati-hati bahwa orang yang bersama Sarah memiliki mata yang sangat marah dan tahu bagaimana ia bisa menjadi sebuah bayangan yang tidak memiliki cahaya. Pembicaraannya pun berhenti dikala pria itu tepat berada di belakang Julia. Ia pun mengejarnya namun tidak berhasil. Tú me esperas aquí, ¿vale? No puedo más, Julia. Es que estoy harto. Tak lama, Julia pun pergi ke tempat penyimpanan CCTV karena suaminya tak kunjung kembali. Dan teror demi teror pun terjadi. ¡Hola, puta! Para el diferencial. Saat sedang asik mandi, si kakek petugas kebersihan pun dibunuh oleh pria bayangan tersebut. Sungguh hebat sekali, pria tersebut sungguh seperti ninja bayangan. Terbukti selepas ia membunuh, ia pergi dengan tenangnya melewati setiap orang di hotel, bahkan polisi yang bertugas di sana. Julia yang panik mengkhawatirkan Ishak suaminya, ia pun jatuh pingsan dan parahnya penyakit penglihatan matanya pun semakin memburuk. Kemudian, inspektur menghubungi Julia mengenai perkembangan kasus hilangnya Ishak dan mengatakan dokter tidak pernah berbicara pada siapapun mengenai operasi mata Sarah. Lalu bagaimana suamimu bisa tahu? Lalu, salah satu mobil patroli melewati rumah Sarah dan melihat lampunya menyala. Setibanya mereka di rumah Sarah, sang inspektur menemukan sepucuk surat bersamaan dengan Julia yang menemukan jasad suaminya yang tergantung di langit-langit dengan sutas tali di lehernya. Dan ternyata menurut surat yang ditemukan yang isinya pengakuan dari suaminya bahwa Ishak dan Sarah telah berhubungan selama 6 bulan sebagai sepasang kekasih. Ia tak mampu hidup tanpa Sarah di sisinya sehingga ia ingin mengakhiri hidupnya. Akhirnya Julia mendapatkan pendonor mata. Namun dokter bilang matanya tidak boleh terkena cahaya selama 2 minggu dulu dan akan menugaskan perawat untuk datang setiap harinya ke rumahnya. Sampainya mereka di rumah, Julia meminta tolong untuk mencocokkan kunci yang ditemukan di hotel. Namun tidak ada satupun yang cocok. Perawat yang datang ternyata seorang laki-laki yang datang telat karena terkena macet dalam perjalanan. Malamnya, Julia bermimpi bertemu dengan Ishak dan Sarah yang ingin membuka perban di matanya sambil bercumbu di atas tubuh Julia. Saat terbangun, pria bayangan itu meneror kembali Julia, namun berhasil diselamatkan oleh Ivan, si perawat yang kemarin datang menggunakan HT kecil yang ia berikan. Hari demi hari pun Julia lalui dengan mata yang dibalut kain perban bersamaan dirawat oleh perawatnya. Tak terasa hubungan mereka sampai di klimaksnya, di mana mereka saling berbagi cerita kehidupannya sambil meminum sirup marjan sisa dari lebaran kemarin. Maupun berbahagia, paling meriah saat lebaran. Marjan. Si Ivan pun pergi meninggalkan Julia. Malamnya, saat Julia tidur, pria misterius itu datang kembali untuk menyuntikkan sesuatu kepadanya.
Julia pun terbangun dan lari dari rumah dan diselamatkan oleh Belasco tetangganya. Namun ternyata Julia yang terlihat seksi membuat Belasco ingin sekali menyetubuhinya. Dasar Sugiono. Julia pun pergi dengan kunci yang ia temukan di rumah Belasco dan diselamatkan oleh Ivan si perawatnya dan dibawa ke tempat tinggalnya. Ia bertemu dengan Lia yang mengikuti dan mengendap-endap masuk ke rumah Ivan. Ia mengatakan bahwa harus hati-hati sama perawat itu. Namun Julia masih mempertimbangkan untuk percaya kepada Lia atas perbuatan ayahnya. Lia yang mengakui sebagai temannya Sarah mengatakan bahwa perawat itulah yang menyuntikkan sesuatu kepada Sarah agar tetap buta, serta membunuh Sarah dan Ishak. Me gustaría ir al baño. Saat di toilet terdengar suara benturan yang keras. Kemudian Julia membuka perban di matanya dan dapat melihat dengan jelas. Ia menemukan banyak foto Sarah dan dirinya yang ditempel di dinding. Dan parahnya, suara benturan keras tadi merupakan hasil karya si Ivan yang membunuh Lia secara tragis. Tak sempat kabur, Julia pun berpura-pura bahwa ia masih belum bisa melihat apapun. Ivan yang merasa bahwa Julia telah menukar gelas yang sudah diisi obat tidur, berarti Julia sudah bisa melihat. Namun untuk memastikannya, Ivan menyuruh Julia untuk membuka freezer. Dan terlihatlah Ivan, si perawat yang asli, dalam kondisi yang sudah membeku. Julia yang dibawa kembali ke rumahnya untuk mengemasi barang-barangnya. Ia pun berhasil kabur dan lari ke rumah tetangganya. Namun ternyata, ia itu merupakan anak dari si ibu tersebut. Mengetahui ibunya sudah bisa melihat, ia pun menyuntikkan kembali cairan agar ia tetap buta. Saat terbangun, Julia berada di basement rumahnya yang dipaksa untuk ikut bersama pria tersebut. Namun, Julia berhasil membuatnya cedera dan menguncinya saat di ruangan bawah tanah. Ia pun langsung dengan cepat menelpon inspektur untuk meminta pertolongan. Kemudian, inspektur pun datang bersama pasukannya. Julia yang saking keselnya sama inspektur, ia menunjukkan kepadanya bahwa selama ini ia benar, ada orang yang ingin membunuhnya. Di akhir cerita, kebenaran pun terungkap. Mata yang diperoleh Julia merupakan milik dari suami tercintanya, yakni Ishak. Dan film pun tamat. Bagaimana Sobat Unik? Film yang kita bahas barusan sungguh film yang bagus bukan? Yang mampu membawa kita terhanyut dalam misteri yang dituangkan dari setiap adegan dan alur cerita dengan jalinan tensi menegangkan tingkat tinggi. Apalagi si pria bayangan yang hanya memperlihatkan wajah aslinya di saat film mendekati akhir. Justru kalian akan dibawa untuk menebak, mengira-ngira siapa pelakunya. Adapun hikmah dari film ini ialah hargai orang lain dari setiap tindakan yang kecil. Anggap mereka sama, tak ada bedanya dengan kita. Karena sesungguhnya saling menghargai merupakan dasar untuk hidup damai berdampingan. Walaupun suku, budaya, ras, agama kita berbeda, yakni seperti Bhinneka Tunggal Ika. Cukup sekian pembahasan film ini. Te amo espero que tú también, yang artinya aku sayang kamu, semoga kamu pun begitu. So, silakan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan saat kami upload ulasan film seru lainnya. Ya, syukur-syukur kami bisa cepat dapat AdSense dari Google supaya nggak minta duit emak terus-terusan buat kuota lagi. Dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.